Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 17. Di sini kami akan menjelaskan tugas mengenai penetapan kadar fenolik total ekstrak. Baik, di sini ada pun anggota kelompok kami yaitu ada di Syarani, saya sendiri Ferdiandika Putra dan Edlandari. Baik, di sini kami memuat 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada prosedur penetapan kadar fenolik total, dan keempat ada hasil, dan terakhir ada kesimpulan. Baik, langsung saja. Senyawa fenolik merupakan salah satu metabolit sekunder tanaman. Setiap tumbuh-tumbuhan memiliki struktur komponen fenolik yang berbeda. Nah, senyawa fenolik sangat luas, mulai dari senyawa fenol dengan struktur yang sederhana hingga polifenol. Senyawa fenol cenderung mudah larut dalam air karena umumnya akan berkaitan dengan gula sebagai glikosida dan biasanya terdapat dalam populasi sel. Namun, senyawa fenolik pada konsentrasi rendah bisa merusak sitoplasma dan bisa mengakibatkan kebocoran inti sel. Sedangkan pada konsentrasi tinggi, senyawa fenol berkoagulasi dengan protein seluler. Perlu kita ketahui bahwa pengujian kadar total fenolik termaksud ke dalam standarisasi spesifik ekstrak, di mana standarisasi didasarkan pada senyawa aktif ataupun senyawa penandanya jika senyawa aktif masih belum teridentifikasi atau masih diduga. Untuk tujuan penentuan kadar fenolik total adalah menentukan jumlah total senyawa fenolik yang terkandung dalam suatu ekstrak. Baik, selanjutnya prosedur penetapan kadar fenolik total. Yang pertama, pembuatan larutan Folin Cyacoltea 7,5%. Diambil larutan Folin Cyacoltea 7,5 ml. Dicukupkan volumenya hingga 100 ml dengan Aquades. Selanjutnya, pembuatan Na2CO3 7%. Diambil sebanyak 3,5 gram, dilarutkan dalam 50 ml Aquades pada labu takar hingga tanda batas. Selanjutnya, pembuatan larutan induk asam galat. Diambil asam galat 50 mg, dimasukkan ke dalam labu ukir 50 ml. Dicukupkan dengan etanol PA sehingga diperoleh konsentrasi 1000 ppm. Selanjutnya, penentuan panjang gelombang absorbansi maksimum. Pembanding asam galat 1000 mikrogram per mililiter di pipet 250 mikroliter dimasukkan pada labu ukur 10 ml dari 25 ppm sampai tanda batas. Selanjutnya dipipet sebanyak 200 mikroliter, ditambahkan 400 mikroliter Folin Cyacoltea, didiamkan selama 8 menit, ditambahkan 4 ml Na2CO3 7%. Selanjutnya absorbansi dibaca dengan spektrofotometer UV vis pada rentang 600 sampai 800 nanometer. Baik, selanjutnya prosedur penetapan kadar fenolik total. Penentuan operating time atau OT yang pertama, asam galat 1000 mikrogram per mililiter di pipet 250 mikroliter. Dimasukkan pada labu ukur 10 ml, ditambahkan sampai tanda batas. Yang kedua, di pipet sebanyak 200 mikroliter dari seri konsentrasi 25 ppm. Ditambahkan 400 mikroliter Folin Cyacoltea. Didiamkan selama 8 menit, ditambahkan 4 ml Na2CO3 7%. Yang ketiga, absorbansi dibaca dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 749 nanometer. Yang selanjutnya, penentuan kurva baku asam galat dengan region Folin Cyacoltea. Yang pertama, pembuatan kurva kalibrasi dengan berbagai konsentrasi dari larutan baku asam galat 1000 mikrogram per mililiter. Yang kedua, di pipet 150 banding 200 banding 250 banding 300 dan 350 mikroliter dari konsentrasi yaitu 15, 20, 25, 30, dan 35 mikrogram per mililiter. Lalu ditambahkan pada labu 10 mililiter. Yang ketiga, dipipet sebanyak 200 mikroliter dari berbagai seri konsentrasi asam galat, ditambahkan 400 mikroliter Folin Cyacoltea, didiamkan selama 8 menit, ditambahkan 4 ml Na2CO3 7%. Yang keempat, absorbansi dibaca dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 749 nanometer dan operating time menit ke 24 sampai 26. Penentuan kadar fenolik total, kami mengambil contoh ekstrak etanol kayu bajakan. Yang pertama, diambil sebanyak 10 mg ekstrak etanol kayu bajakan, dilarutkan dengan 10 ml etanol PA, lalu disaring. Kemudian dipipet 200 mikroliter dari konsentrasi 1000 ppm, dimasukkan ke dalam labu 10 ml, ditambahkan 400 mikroliter Folin Cyacoltea, didiamkan selama 8 menit, ditambahkan
4 ml natrium karbonat 7%. Kemudian absorbansi dibaca dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 749 nanometer dan operation time menit ke 24-25. Dilakukan sebanyak 6 kali pengulangan. Nah, ini merupakan rumus dari fenolik total untuk mencari kadar fenolik total. Nah, untuk hasil pengukuran panjang gelombang absorbansi maksimum menghasilkan warna biru yang dapat diukur menggunakan spektrofotometer UV vis dengan konsentrasi sebesar 25 mikrogram per mililiter, sehingga panjang gelombang maksimum yang diperoleh adalah 749 nanometer. Pada hasil pembuatan kurva kalibrasi asam galat dengan reagent Folinsio-Calteu dilakukan dengan memastikan bahwa nilai absorbansi berada dalam rentan 0,2 hingga 0,8 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pada koefisien kolerasi ini mencerminkan tingkat hubungan linear antara konsentrasi dan absorbansi yang diukur. Menurut Miller 2010, hasil tersebut menunjukkan bahwa koefisien kolerasi mencapai hasil linear yang dapat diterima sesuai kriteria yang ditetapkan, yaitu 0,99. Untuk hasil analisis kadar fenolik total ekstrak etanol, yaitu pada gugus hidroksil, senyawa fenolik bereaksi dengan reagent Folinsio-Calteu membentuk kompleks molybdenum tungsten berwarna biru yang dapat dideteksi dengan spektrofotometer. Senyawa fenolik bereaksi dengan reagent Folinsio-Calteu hanya dalam suasana basah agar terjadi disosiasi proton pada senyawa fenolik menjadi ion fenolat. Untuk membuat kondisi basah digunakan natrium karbonat 7,5%. Semakin besar konsentrasi senyawa fenolik, maka semakin banyak ion fenolat yang akan mereduksi asam heterapoli menjadi kompleks molybdenum tungsten, sehingga warna biru yang dihasilkan semakin pekat. Nah, pada penetapan kadar fenolik total dilakukan dengan menggunakan persamaan garis regresi linear Y sama dengan AX tambah B yang diperoleh dari kurva kalibrasi larutan standar asam galat. Dengan demikian, konsentrasi larutan asam galat X dapat dihitung dan disubstitusikan ke dalam rumus perhitungan kadar fenolik total. Proses pengukuran kadar fenolik dilakukan sebanyak 6 kali pengulangan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penetapan kadar fenolik total ekstrak, yaitu metode spektrofotometer UV vis efektif untuk mengukur kadar fenolik total dalam satu sampel berdasarkan pembentukan kompleks molybdenum tungsten berwarna biru. Pada penetapan kadar fenolik total memberikan informasi tentang potensi antioksidan dan aktivitas farmakologis ekstrak tumbuhan. Baik, berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.